Halo semuanya, selamat bergabung bersama sesi webinar Close by Property. Saya Tony yang akan menjadi host untuk acara di sore yang penuh semangat ini. Jika Bapak Ibu, Bro and Sis punya kebutuhan mencari informasi properti ini, ataupun mau membaca rangkuman berita properti di setiap minggunya, atau mungkin ingin memasarkan properti kepunyaan Bapak Ibu sendiri. Nah, silakan download aplikasi Close By di perangkat Android maupun iOS Anda, ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja yuk berkenalan dengan tamu pembicara yang Close By undang untuk sesi hari ini. Beliau adalah Associate Director dari salah satu perusahaan konsultan properti terbaik di Indonesia, yaitu Knight Frank Indonesia. Mari kita sapa guest speaker kita, Ibu Lioni Sugiarto. Halo Bu Lioni. Selamat sore. Selamat sore Bu, apa kabar Bu Lioni? Masih work from home ya? Masih Pak, dikit lagi PSBB selesai ya. Ya, semoga segera kelar ya. Semoga Nah, kembali ke normal lagi. betul, cool. Nah, Bu Lioni, boleh dong kenalan dikit, ceritakan sedikit nih ke kita yang hadir hari ini, background pekerjaan Bu Lioni di Knight Frank itu seperti apa? Oke Pak Tony, pertama makasih undangannya dari Close By. Jadi saya Leoni, saya dari Knight Frank. Knight Frank ini adalah salah satu properti konsultan internasional di Indonesia. Jadi kami ini perusahaan properti dari UK, dari Inggris, dan memang banyak bergerak di bidang properti seperti consultancy, research, dan termasuk service yang saya pegang sendiri yaitu untuk pengelolaan gedung dan building audit termasuk untuk fitting out gitu Pak. Jadi hari ini saya sampaikan sedikit dari pengalaman saya juga sebagai building auditor, mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa kita sharing ke teman-teman di sini. Nah, di sesi hari ini Bu Lioni akan membagikan tips inspeksi properti ya, yang bisa kita lakukan secara mandiri, betul ya? Iya, betul Pak. Ini jadi konteksnya lebih ke rumah, tapi rumah dan apartemen juga bisa. Jadi angle-nya mungkin untuk inspeksi yang Bapak Ibu bisa kerjakan sendiri tanpa menggunakan jasa surveyor. Jadi Bapak Ibu sebagai orang awam mungkin ada yang tidak semuanya background-nya dari engineering atau technical, tapi mungkin sedikit banyak bisa menambah informasi dan membantu dalam pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari, baik sebagai broker atau mungkin kalau mau beli atau jual rumah gitu Pak tujuannya. Oke, cool, good. Ya. Nah, saya kasih bocoran sedikit nih ke teman-teman partisipan yang hadir. Jadi, buat yang baru saja ingin membeli properti secondary nih, ataupun akan segera serah terima kunci untuk properti barunya, ya, topik hari ini mungkin akan bermanfaat buat Anda. Karena kita akan melakukan inspeksi properti kita akan dapatkan metode untuk melakukan inspeksi properti secara mandiri ya. Jadi kita jangan asal terima handover kunci dari properti kita. Satu itu. Lalu bagi rekan agent, skill inspeksi properti yang akan kita dapatkan hari ini itu juga dapat menambah nilai dari service yang Anda bisa berikan sebagai seorang konsultan pemasaran properti ini. Ya, jadi oke, sudah tidak sabar lagi untuk tahu kiat-kiatnya nih. Langsung saja saya akan segera oper mic dan screen ke Ibu Lioni. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Seperti tadi sudah disampaikan sedikit dari Pak Tony, tema kita hari ini adalah swainspeksi untuk rumah dan apartemen. Jadi angle-nya memang seperti tadi disebutkan adalah do it yourself inspections, karena kan lagi zamannya untuk DIY ya. Jadi termasuk juga untuk handover ini, walaupun Bapak Ibu mungkin tidak ada background technical, tidak ada background engineering, tapi karena bekerjanya berhubungan erat dengan properti,
dan termasuk salah satunya adalah melakukan inspeksi melihat kualitas rumah. Jadi tentunya sedikit banyak metode-metode inspeksi seperti apa sih yang kita harus ketahui bersama. Jadi nanti akan saya sampaikan beberapa metode-metode dan pointers-pointers yang membantu kita supaya inspeksi itu lebih terorganisir, tidak ada yang ketinggalan, lebih rapi, dan apa yang harus disiapkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, background-nya adalah misalnya dari proses serah terima. Ini kalau kita lihat, kalau dalam suatu properti rumah baru, ada tahapan transaksi, setelah transaksi selesai, sebelum handover, ada tahapan yang namanya inspeksi. Nah, waktu transaksi mungkin kita sudah siapkan PBJB-nya, kita dapat spesifikasi bangunan dari developer, lalu inventory list apa saja yang include atau yang exclude di properti yang kita beli. Kadang-kadang kan ada properti yang fully furnished ya. Jadi memang awalnya lebih baik kita tahu semua apa saja yang include dan yang tidak supaya menghindari dispute di belakangnya dan termasuk saat inspeksi. Nah, jadi suatu inspeksi ini memang dokumen awal tadi, inventory list dan spek itu data awal yang kita pegang untuk kita bandingkan antara data tersebut dengan kenyataannya produknya di lapangan seperti apa. Nah, itu guna kita lakukan inspeksi, lalu juga untuk menghasilkan defect list. Defect list ini adalah satu daftar kerusakan-kerusakan atau kekurangan-kekurangan yang kita temui di properti yang kita harapkan bisa diperbaiki atau disempurnakan lagi. Nah, lalu juga kita bisa tahu untuk perjanjian masa garansi. Kalau properti baru kan biasanya dari developer diberikan masa garansi sekian bulan. Jadi selama inspeksi ini kita bisa tahu berapa lama sih ekspektasi kita untuk properti ini diperbaiki. Nah, setelah handover juga ada dokumen serah terima, dan jangan lupa waktu serah terima itu selalu lakukan pencatatan standing utility. Ini utility ini maksudnya adalah air dan listrik. Jadi misalnya propertinya sebelumnya sudah dihuni, ini untuk secondary ya. Waktu serah terima, kita juga pastikan di tanggal tersebut meterannya kita catat listrik dan air, tujuannya supaya saat nanti ada tagihan di bulan depannya bisa didiskusikan siapa yang bayar, apakah kita bagi proporsional ataukah misalnya di cover dulu oleh pembeli selama sebulan itu. Tapi ini ada baiknya dibicarakan di awal. Lalu auto handover itu juga ada defect list dan outstanding, ini yang hasil dari inspeksi yang dilakukan dan PR-PR-nya apa aja nih auto handover ini. Kan kadang bisa jadi kita tetap terima propertinya, tapi ada outstanding yang artinya di masa depan itu yang menjadi kewajiban dari si penjual untuk tetap dikerjakan dan deadline-nya kapan. Nah, tentunya ini kalau untuk rumah secondary sedikit berbeda tahapannya, teman kurang lebih akan sama. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu yang property agent, ada baiknya kalau inspeksi ini memang dilakukan bahkan sebelum listingannya dipasang. Jadi misalnya ada orang request untuk bantu jualkan rumah atau apartemennya, Bapak Ibu yang agent ini bisa lihat dulu. Jadi inspeksi ini bisa dilakukan sebelum di listing supaya kita bisa tahu rumah ini kondisinya seperti apa sih, terus PR-PR-nya apa aja yang harus diperbaiki ke depannya. Jadi pas di listing itu kita sudah yakin, sudah tahu kondisi rumahnya seperti apa, lebih confident saat kita tawarkan ke calon pembelinya. Nah, jadi kenapa sih kita harus lakukan inspeksi itu? Pertama, kita untuk hindari perselisihan akibat kurang informasi. Kan kadang mungkin ada contoh kasus di lapangan yang saat beli ternyata pas selesai diserah terimakan, ya kok AC-nya kurang dingin, atau kok ternyata AC-nya cuma 2, katanya ada 3. Jadi banyak perselisihan yang di awal itu akibat kurang informasi dari kedua belah pihak dan ada perselisihan. Makanya ini kita sarankan lakukan inspeksi. Lalu juga meminimalisir kerugian. Jadi kalau Bapak Ibu baru beli rumah, ternyata setelah serah terima baru tahu ada yang rusak, ada yang nggak jalan, harus diperbaiki sendiri. Akhirnya kan ada kerugian karena harus ada dana ekstra yang dikeluarkan. Gitu.
Lalu juga untuk mengetahui masa garansi rumah saya ini sampai kapan sih, yang dari developer atau dari penjual secondary ini, berapa lama perbaikan-perbaikan itu ditanggung atau perlu waktu untuk perbaikan. Lalu juga ada dokumentasi yang baik dan masa pakai. Ini jadi maksudnya kalau properti itu belum diinspeksi dan secara terima ternyata ada kerusakan, itu kan mengurangi masa pakai karena kita jadi harus diperbaiki dulu, panggil tukang, apalagi kalau maksudnya ini untuk disewakan, tentunya jadi ada beberapa waktu yang tidak efektif karena dipakai untuk perbaikan rumah dulu. Terus gunanya juga untuk memberikan trust kepada Bapak Ibu sebagai property broker, jadi antara penjual dan pembeli ada added value lebih yang Bapak tawarkan kepada mereka, baik penjual maupun pembeli, karena sudah lebih detail, lebih teknikal, ada inspeksi dilakukan terhadap objek properti tersebut. Lalu juga terakhir untuk memberikan advice perbaikan dan upgrading sebelum dipasarkan. Mungkin Bapak Ibu dari pengalaman penjualan ada beberapa tipe properti yang lebih mudah dijual dibanding ada kekurangan-kekurangannya, jadi ini bisa ada memberikan advice. Nah, soal inspeksi yang saya maksudkan di sini adalah yang bersifat DIY, artinya do it yourself, tanpa bantuan dari profesional surveyor. Tentunya di luaran sana, termasuk seperti profesi saya sendiri, ada semacam sertifikasi untuk melakukan survei. Ya, tapi tentunya kalau levelnya lebih ke rumah tinggal atau unit apartemen, kan tidak perlu sampai ke profesional surveyor, kecuali ada kasus-kasus teknikal rumit yang harus dianalisa. Jadi ini tujuannya bisa Bapak Ibu bisa lakukan sendiri tanpa bantuan surveyor dan terbatas pada kemampuan teknis yang umum. Jadi bukan spesialis, nggak ada hitung-hitungan listrik misalnya, nggak ada hitung-hitungan kapasitas, jadi lebih ke kemampuan teknis umum dan tidak menggunakan alat atau instrumen khusus, lebih ke visual tanpa alat bantu, artinya tidak harus bawa tangga naik-naik ke atas plafon. Dan juga tidak ada barang-barang yang dismantling, artinya tidak dibongkar untuk kita lihat, misalnya kita bongkar plafonnya untuk lihat ke rangka atap, tidak seperti itu. Karena ini lebih ke tujuannya untuk orang awam dan pelaku-pelaku properti, broker atau pembeli, end user. Nah, coba perhatikan juga ada faktor safety dalam melakukan inspeksi ini. Jadi misalnya hati-hati untuk area-area yang berhubungan dengan listrik, atau ada bahaya api atau di ketinggian, karena tentunya banyak potensi-potensi berbahaya yang ini harus kita perhatikan bersama. Oke. Bentar ya. Oke, metodenya yang akan saya sampaikan, ini adalah metode yang kami biasa lakukan sebagai property surveyor, walaupun biasanya yang kita kerjakan memang lebih ke building dan gedung-gedung high rise, tapi kurang lebih garis besar metodenya bisa kita terapkan dalam skala yang lebih kecil di rumah tinggal ini. Jadi pertama kita selalu bergerak mulai dari data awal. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada spesifikasi dan inventory list. Ini bisa disediakan oleh developer kalau memang beli rumah baru, atau dari penjual kalau rumahnya rumah secondary. Jadi bisa didata spesifikasi, mungkin tidak akan sedetail dari yang developer, tapi setidaknya kita bisa tahu tipe lantainya apa, jumlah AC-nya ada berapa, itu bisa ketahuan dari situ. Lalu first check kita selalu lakukan pertama, cek kuantitinya dulu. Misalnya disebutkan AC-nya ada 3, benar kan nggak ada 3. Itu paling mudahnya begitu untuk awal. Lalu cek mereknya, sesuai atau tidak, atau minimal sepadan. Saya dijanjikan merek-merek X Jepang, apakah yang dipasang di lapangan benar, atau mungkin di downgrade bisa jadi ke merek lokal atau merek X China, mungkin itu yang bisa diperhatikan juga. Lalu spesifikasinya, dalam hal ini misalnya kapasitasnya. Bisa dibilang AC-nya itu pasang 1 PK, benar nggak di lapangan 1 PK atau janjian cuma setengah PK. Ini. Jadi 3 hal ini kita bisa tahu dari awal, dari dokumen-dokumen itu. Lalu baru kita lakukan inspeksi. Inspeksi ini selalu saya sarankan untuk melakukannya ruangan per ruangan. Tujuannya apa? Supaya
nanti saat dokumentasi akan lebih teratur. Jadi jangan kita lakukan dari depan jalan terus sampai ke belakang, nanti balik lagi ke depan ada yang kelupaan. Itu kadang-kadang akhirnya kita jadi banyak miss out hal-hal yang harusnya kita bisa lihat kalau kita lebih terorganisir inspeksinya. Nah, terus selalu diperhatikannya adalah faktor visualnya dan fungsinya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide selanjutnya. Lalu setelah inspeksi site-nya, fisiknya, kita lihat kelengkapan dokumennya. Jadi kan biasanya ada alat-alat yang sudah terpasang di rumah tersebut. Nah, kita bisa jangan lupa mintakan kartu garansinya sesuai dengan jumlah alat yang terpasang. Jadi kita bisa tahu mana yang masih garansi atau mana yang kapan habisnya. Lalu juga biasanya ada manual book yang menyertai dengan alat-alat elektronik yang sudah terpasang atau perabot. Dan juga ada gambar. Biasanya gambar ini lebih berhubungan ke misalnya instalasi listrik, ke gambar layout. Ini juga idealnya ada supaya nanti kalau ada perbaikan atau ada penambahan, renovasi, lebih mudah untuk direncanakan kalau kita ada gambar. Nah, lalu setelah kelengkapan dokumen dilengkapi, tahapan berikutnya metodenya adalah mengumpulkan hasil inspeksi. Jadi bentuknya adalah defect list, daftar-daftar temuan-temuannya apa aja selama di lapangan. Berita acara, yaitu artinya persetujuan antara kedua belah pihak, penjual, pembeli, atau developer atau pembeli, bahwa ya kita sudah inspeksi bersama, ini kondisi di lapangan yang kita temui kan, dan kapan akan diperbaiki. Kurang lebih garis besarnya adalah begini metodenya, tahapan-tahapannya, yang tentunya juga bisa dipakai juga kalau inspeksinya lebih bersifat rumah tinggal atau apartemen. Nah, terus kita akan lihat juga objek-objek apa aja sih yang kita inspeksi biasanya. Ini saya selalu bagi dalam 3 hal. Tujuannya pembagian-pembagian ini untuk memudahkan checklist kita supaya nggak bingung sendiri di lapangan. Karena rumah atau apartemen itu kan banyak sekali item yang perlu dilihat. Jadi dengan kita mengkotak-kotakan begini, kita bisa lebih mudah mensortir kita sudah cek atau belum. Nah, pertama item finishing, ini saya bagi ada 7 hal kira-kira. Kalau dalam satu ruangan, ini kan anatomi ruangan, contohnya kamar tidur, selalu ada anatomi utama adalah dinding, lantai, dan plafon, kan vertikal, bawah, dan atas. Itu fungsi dasar. Lalu melekat juga ada ruangan kan ada pintunya, jendela, lalu ada furniture baik yang fix maupun yang loose. Ya, ini untuk elemen finishing arsitektur selalu mulai dengan 7 aspek ini kira-kira. Jadi yang kita lakukan adalah masuk ke ruangan satu dulu, cek dulu ke 7 hal ini, jangan berpindah ruangan dulu sampai selesai. Jangan misalnya Bapak Ibu cek dinding satu ruangan, pindah ke dinding kamar sebelah, pindah lagi. Itu lebih repot. Lebih baik kalau satu ruangan kita selesaikan dulu. Jadi pertama kita cek dindingnya. Tadi saya bilang ada 2 hal yang dicek. Pertama visual bentuknya, artinya secara fisik dia masih terlihat baik, atau hal-hal yang secara fisik terlihat, misalnya noda, atau ada gompal, ada bekas rembes, itu kan visual terlihat. Dan juga kita lihat fungsinya, misalnya apakah ada kropos. Kita lihat satu, misalnya kalau itu tadi dinding ya, kalau jendela, kita lihat apakah misalnya kacanya tidak ada yang retak, catnya masih utuh, jadi semua yang visual kita perhatikan itu satu. Nah, fungsi artinya kita lakukan testing nih. Fungsi jendela itu kan untuk ada buka tutupnya, jadi apakah engselnya masih bekerja, kunciannya juga masih jalan, dan biasanya kalau jendela ini ada elemen penutupnya seperti curtain blind atau ada tirai, kita juga bisa lihat dari visualnya dan fungsinya. Lalu juga plafon, kita lihat apakah ada misalnya catnya belang atau ada bekas bocor-bocor di mana-mana kelihatan. Lantai juga kita bisa lihat secara fisik, ini bisa dikelilingin ruangannya. Bisa sih kalau visual lantai kita lebih lihat apakah ada noda atau adakah, kalau bisa pakai keramik apakah keramiknya gompal, kalau pakai parket juga misalnya apakah parket ada yang rapat atau tidak. Pintu juga sama, biasanya kita cek visualnya adalah
bentukannya daun pintunya sendiri, bentukan fitting-fittingnya apakah masih baik ataukah mungkin catnya ada yang sudah rusak, perlu didempul, dan juga pergerakannya, apakah pintunya ada bunyi-bunyi, berderit misalnya, terus dicoba dikunci, dibuka, dan mekanisme untuk puasnya. Jadi balik lagi ke fungsinya itu juga harusnya di cover. Untuk furniture juga ada yang furniture fix dan furniture loose. Furniture fix ini adalah sesuatu yang sudah nempel akhirnya tidak bisa bergerak-gerak. Ya, misalnya seperti hambalan kan sudah menempel di dinding, lalu ada kitchen set. Nah, kalau loose furniture itu sesuatu yang masih bisa goyang, masih bisa bergerak seperti lemari, meja, kursi. Nah, sama yang kita lihat juga pertama visualnya dulu, bentuknya dari masing-masing elemennya dari furniture ini, dan juga fungsinya masih bergerak atau enggak. Nah, ini dari finishing kira-kira ada 7 item. Lalu berikutnya kita lihat ke mechanical electrical. Ya, mechanical electrical saya bagi dua, biasanya ada yang electrical dan mechanical-nya sendiri. Kalau electrical kita lihat ada biasanya ada lampunya di dalam satu ruangan, apakah jumlahnya sesuai dan masih dalam kondisi bagus dan menyala atau tidak, berfungsi atau tidak. Lalu ada juga stop atau stop kontak, ini juga tidak perlu mungkin kalau harus sampai di tes listriknya itu kan agak riskan, jadi mungkin bisa juga dites dari fisiknya, dilihat aja apakah mungkin dia miring pasangnya atau kendor, itu kan secara fisikal mudah untuk diketahui. Lalu juga dipastikan selalu ada pelindung. Ini bentuknya kurang lebih seperti ini kan, kalau di rumah biasanya selalu ada nih di antara di pintu utama atau di masing-masing lantai. MCB-nya ada grounding, ini apakah sudah disediakan atau belum. Lalu juga AC. Nah, sama nih kita lihatnya juga dari bentuknya dulu, visualnya. Secara fisik, indoor-nya dan outdoor-nya mungkin apakah karatan, gitu, apakah kotor, atau kusam, atau ada bekas-bekas bocor. Dan fungsinya, jadi dihidupkan. Kita selalu sarankan untuk alat-alat ini semua dihidupkan, dinyalakan, kita bisa tes mungkin 5-10 menit kok dingin apa enggak sih AC-nya, jadi artinya fungsinya masih maksimal atau tidak. Gitu. Lalu ketiga kita ke plumbing dan sanitary, jadi ini untuk ruangan-ruangan toilet. Ini anatomi ruangan toilet kurang lebih tipikal seperti ini. Jadi ada item shower itu terdiri dari keran, ada drainase, artinya ada low floor drain-nya, dan mungkin kalau ada air panas ada water heater. Ini juga secara fisik kita kan bisa lihat fittingnya apakah dia kencang, lalu apakah kerannya itu terpasang dengan baik, drainnya pun masih berfungsi. Biasanya untuk fungsi tes fungsi shower, kita nyalakan airnya, air panasnya apakah dia masih efektif untuk water heater-nya, dan drainase apakah jangan-jangan airnya ngembeng nih. Kita suka lihat tuh ada shower yang item kedua nih, kemiringan lantainya harusnya menuju drain. Kalau kita nggak testing, kita kadang nggak tahu, suka ada dia malah di pojok-pojok tertentu itu suka banjir, suka tidak jalan ke drainasenya langsung. Nah, akibatnya kalau dia banyak menggenang begitu, tentunya lama-kelamaan merusak lapisan waterproofing dan lebih cepat bocor ke ruangan sebelah atau mungkin ke lantai bawahnya. Jadi memang selalu lakukan testing untuk shower ini, termasuk untuk sink, wastafel. Jika kita nyalakan kerannya, terus kita perhatikan apakah airnya buangannya lancar ke drain, ataukah debit airnya tidak ngejar. Kita nyalain, bukannya dia turun, malah cenderung airnya menggenang di wastafel, mungkin ada yang mampet dari drainnya. Jadi kalau kita nggak tes fungsi, biasanya kita nggak tahu, kita cuma lihat doang, oh masih bagus, masih ada, udah kita tinggalin. Fungsi drain ini memang harus di testing. Lalu juga kalau ada bathtub, kita juga lihat sama kerannya, baknya, drainasenya, fungsi tesnya kurang lebih mungkin sama, demikian kita lakukan secara visual, dan kita
lihat fungsinya dia drainasenya baik atau tidak, air panasnya atau kerannya jalannya lancar atau tidak piringnya. Lalu juga untuk kloset, kloset ini kita bisa lihat ya secara fisik, misalnya apakah sealnya rapi, karena kan biasanya kloset itu dipasang ke lantai lalu ada sealnya ya. Nah, kalau nggak kuat kan kloset itu dengan mudah goyang-goyang pas kita dudukin atau kesenggol dia mudah goyang-goyang, itu ada potensi bisa jadi dia lebih cepat bocor di masa depan. Lalu juga mekanismenya, mekanisme flushing, terus mekanisme untuk buang airnya apakah langsung drainasenya bisa langsung jalan atau ada halangan gitu. Kurang lebih untuk mechanical, electrical dan plumbing ini yang kita lihat. Nah, terus setelah kita lihat objek-objek itu tadi dokumentasinya, kurang lebih ini contoh yang biasa kita lakukan. Jadi kita selalu mulai dari ruangan per ruangan, dibagi dulu. Pertama misalnya masuk dari awal ruang tamu. Nah, itemnya tadi masukin semua nih, ada dinding, lantai, plafon, kan yang tadi 7 item di arsitektur, lalu ada item mechanical dan electrical. Plumbing di ruang tamu tidak ada, adanya di toilet. Nah, jadi kita lihat kondisinya baik atau tidak, terus ada remarks-nya apa aja, lalu ada item deadline, kalau memang dari kedua belah pihak bisa sepakat ada deadline tertentu, atau mungkin bisa juga deadline ini bisa jadi sifatnya adalah ini tanggung jawabnya siapa. Mungkin penjual ada yang kadang-kadang dia mau jual, tapi saya mau kondisinya apa adanya aja deh, saya nggak sempet benerin misalnya. Ya bisa aja, tapi kan setidaknya untuk dengan kita catat ada kerusakan di mana aja, waktu nanti pembeli itu datang untuk survei, dan kita kasih tahu nih kondisinya mau dijualnya apa adanya nih, penjualnya tidak mau ada perbaikan dulu, setidaknya pembeli itu nggak kaget, nggak nanti banyak dispute di belakang, nanti dia bisa lihat bahwa oh ya ini sudah diperiksa, ada hal yang ini rusak, ya mereka sudah paham, dan ya mungkin ekspektasinya bisa kita jaga bersama, nggak terlalu berlebihan kejauhan. Nah, formulir ini kalau sudah diisi, kira-kira biasanya seperti ini bentukannya. Misalnya ini dengan mudah bisa kita lihat yang tidak baik yang mana aja, lebih cepat. Misalnya di ruang tamu itu kita bisa tahu bahwa ada masalah di plafon, jendela, dan AC misalnya. Kita tulis catatannya, masalahnya apa sih di plafon, misalnya ada nodanya, terus jendela juga masalahnya kenapa, AC juga masalahnya kenapa. Setelah satu ruangan selesai, kita repeat ke ruangan yang selanjutnya. Form ini sih tentunya nggak baku sih, terserah mungkin dari Bapak Ibu ada yang tidak mau pakai font tapi langsung ditulis, langsung ruang tamu misalnya kerusakannya apa aja itu juga bisa. Tapi kan dengan adanya item-item ini menjadi reminder buat kita, jadi checklist ada ketinggalan apa enggak sih dari saya cek. Nah, nanti kalau sudah ada dokumen, terakhir ini mungkin untuk tips saat lakukan inspeksinya. Jadi pertama saya selalu sarankan memang lakukan ruangan per ruangan. Jangan kita pindah-pindah terlalu cepat sebelum tuntas ruangan tersebut, karena ada potensi kita kelupaan. Jadi tuntaskan dulu sebelum berpindah ruangan. Yang kedua adalah spesifik. Spesifik ini dalam hal lokasi dan instruksi. Lokasi contohnya kita tulis misalnya ada rembes, jangan cuma tulis di kamar ini dinding sebelah kiri rembes. Nah, kiri dan kanan itu kan kadang orang dispute, kita masuknya dari mana, lihatnya dari pintu apa dari dalam, kan kiri dan kanannya juga sudah berbalik kan. Jadi juga lokasi yang spesifik ini mempermudah saat nanti mau ada perbaikan, misalnya dari owner dia mau panggil tukang untuk perbaikan, lokasi yang selengkap mungkin, sejelas mungkin itu sangat membantu tukang buat nanti membereskan. Dan juga saat kita balik lagi misalnya mau cek apakah sudah dibenerin atau belum, karena kan kalau propertinya banyak dan kita kerjain, kalau kita ngandelin ingatan suka lupa ya kalau misalnya kita datang lagi udah beberapa bulan kemudian. Nah, jadi lokasi yang lengkap ini sangat membantu. Ini sangat banyak contoh-contoh kasus yang sudah kami kerjakan, banyak miss memang di lapangan kalau lokasi tidak lengkap. Jadi daripada kita tulis cuma rembes di dinding kiri, kita tulisnya rembes di dinding belakang lemari dekat stop kontak TV. Jadi misalnya seperti ini.
kan orang dengan mudah bisa lihat dituju, harusnya tidak banyak miss. Seperti ini. Lalu kita berikan rekomendasi instruksi yang lengkap. Misalnya kita sepakati, misalnya ada plafon bocor. Kita sepakati bahwa plafon ini mesti sih bukan cuma ditambal nih, harusnya diganti karena sudah kropos misalnya. Nah, jadi kita tulis plafon bocor diganti dengan satu tile baru. Kalau kita nggak tulis, kadang orang interpretasikan beda. Orang bisa lihat, oh cuman lembes biasa kok, saya cat aja juga selesai. Jadi akhirnya tidak tercapai apa yang kita bicarakan sebelumnya di inspeksi tersebut. Jadi memang lakukan instruksi yang selengkap-lengkapnya untuk mempermudah orang yang mengerjakan dan saat kita recheck nanti di belakang. Lalu ketiga, selalu lakukan testing, minta izin kepada pemilik rumahnya untuk nyalakan listrik dan air. Karena kalau ini tidak dites, biasanya ada aja sih yang kelupaan. Lebih baik ya kita nyalakan semua listriknya, jadi elektronik itu apakah hidup atau enggak, dan air ini tujuannya untuk mengecek apakah selain sumber airnya itu ada, tapi drainasenya juga baik. Lalu untuk barang-barang selalu dibuka tutup dan gerakan untuk kita tahu kondisi dia baik secara fisik maupun fungsinya berfungsi atau tidak. Lalu juga disiapkan foto-foto. Foto ini ya terserah, mungkin kalau tidak sempat dimasukkan ke laporan ya di-keep aja, tapi ini untuk menjadi bukti dan menjadi mempermudah kita untuk mereferensi mana sih yang disebut defeknya ini. Siapkan foto-foto itu, lakukannya ruangan per ruangan supaya nanti tidak bingung, karena kadang kalau kita foto terlalu close up, kita foto ada bocor, kadang kalau setelah kita lihat kita lupa nih ruangan sebelah mana ya, karena cuma dinding yang ada rembesnya gitu, susah. Jadi kita lakukan fotonya itu urutannya sama persis seperti saat kita urutan ruangan per ruangan saat kita lakukan inspeksi. Nah, lalu terakhir selalu simpulkan bersama dengan klien. Jadi biasanya kita selalu sarankan setelah selesai dibahas bareng dengan klien, atau minimal ada semacam kesimpulan disepakati bersama. Ini Pak, ini kan kita sudah lakukan bersama, ini item-item besar yang menjadi PR-nya, jadi pastikan kedua belah pihak setuju. Jadi memang tidak sepihak saja yang melakukan inspeksinya dan dua belah ini sepakat, jadi lebih mudah untuk nantinya kita bisa follow up. Jadi kurang lebih ini yang saya sampaikan. Mungkin akan lebih banyak pertanyaan dan contoh-contoh kasus yang mungkin mau dibahas. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Tony ya. So, buat rekan-rekan, terima kasih sudah join bersama Close By di sesi hari ini. Dan terima kasih juga buat Bu Leonie yang sudah menyempatkan waktu mengisi acara Close By. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jika Anda tertarik dengan dunia properti dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Close By Property, simak terus channel ini dan tonton video selanjutnya. Subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Close By Property, your trusted property advisor.